Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Siang ini kita bisa bertemu kembali. Ya, Gimana kabarnya, Ibu? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga Ibu juga sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat dan semua ketugasan juga dilancarkan ya. Ya, mohon maaf Ibu pada kesempatan siang ini. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas Ibu untuk melakukan observasi. Ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, Bu Fahmi, Bu Fahmi ngajar kelas berapa ya? Kelas 10. Iya, pelajaran PAI kelas 10 ya. Pelajaran Ya. PAI kelas 10. Oke Ibu, untuk persiapan pembelajaran pertemuan di pekan depan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Tujuan pembelajaran dari yang akan saya capai, yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penerapan menjaga agama yang termasuk dalam 5 prinsip dasar hukum Islam. Iya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis menjaga agama yang termasuk dalam 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan di masyarakat, kepekaan sosial maksudnya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan menjaga agama adalah ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima adalah peserta didik dapat menyajikan paparan tentang menjaga agama yang termasuk dalam 5 prinsip dasar hukum Islam. Iya. Ada 5 tujuan pembelajaran besok ya Bu ya. Iya. Semoga dilancarin, dimudahkan juga ya Bu ya. Amin. Selanjutnya, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pertemuan pekan depan Ibu ya? Ya, area yang ingin saya capai yang pertama adalah alasan seorang muslim harus menjaga agama. Yang kedua adalah pelaksanaan rukun Islam sebagai bentuk penjagaan agama. Yang ketiga adalah toleransi sebagai implementasi penjagaan agama. Iya. Jadi diantaranya ada pelaksanaan rukun Islam itu sebagai bagian implementasi tentang penjagaan agama sekaligus juga toleransi ya Bu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembelajaran di pekan depan itu rencananya Ibu pakai strategi apa itu? Oke, yang pertama dengan strategi menggunakan problem basic learning dengan PBL ya. PBL, yang kedua adalah menggunakan penilaian online yaitu dengan kuis. Ya, dengan kuisi. Iya. Ya, bagus Ibu. Pekan depan pertemuannya tepatnya pada hari apa Bu waktunya ya? Hari Senin jam ke-8 dan jam 9. Oke ya. Nanti insya Allah di waktu itu perkenankan saya juga ikut serta masuk untuk melakukan observasi ya Bu ya. Silahkan ya. Dan yang terakhir Bu nih ya, pembelajaran besok hari Senin itu, pekan depan itu, Ibu menggunakan media apa saja Bu ya? Ya, media yang saya gunakan yang pertama adalah dengan PowerPoint, yang kedua dengan LCD, dan yang ketiga speaker, keempat video, yang kelima adalah sticky note. Iya, oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Ini sesuatu yang menarik apalagi tadi dengan PBL, problem based learning. Tentu ada masalah-masalah yang kontekstual yang sekarang terjadi. Itu anak-anak akan semakin semangat untuk mempelajari materi yang besok Ibu akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Fahmi atas waktunya. Saya diperkenankan untuk sedikit bertanya sebelum observasi pekan depan. Semoga pekan depan pembelajaran Ibu sukses sesuai dengan rencana. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah loh iyo. Karena apa? Jangan karena puasa, karena badannya saja yang loyo ya. Oke. Ya, seperti biasa untuk memulai dengan pelajaran agama Islam, marilah kita membaca Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan dengan Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Silakan untuk teman-teman menyiapkan terlebih dahulu.
Sudah semua? Sudah ya? Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz Aghfir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ila khairi qaribna ani syarri baidna wa qurba rojauna akhiran ilmuna barik maqasidana wa fiha wa ijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wassalim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Wahid dan Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana ma'isina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim
Selamat siang. Mungkin ini pertemuan pertama dengan saya ya. Karena pertemuan dengan saya, semoga teman-teman semua tidak begitu berbeda antara kemarin yang diajar oleh siapa? Pak Dani, yang tadi begitu masuk kelas langsung Pak Dani gitu kan. Saya sudah gitu, wah Pak Dani gitu. Besok kalau sama saya seperti apa? Apakah akan seperti itu sambutannya gitu ya. Oke, untuk awal karena belum pernah bertemu dan baru bertemu sekarang, kita perkenalan dulu. Ya, nama saya adalah Bu Fahmi Fadilah. Ya, selain nama, mau perkenalan apa lagi? Dipanggilnya itu Bu Fahmi. Seperti laki-laki tapi saya tetap perempuan. Ya, ada lagi selain panggilan? Apalagi? Ya, sebelum saya di sini saya mengajar di Gunung Kidul di Wonosari di SMK. Jadi saya asli dari sana, terus turun gunung ke sini. Setiap hari saya turun gunung, naik gunung. Ya, seperti itu. Dari rumah jam 5:30. Kalau enggak jam 6 kurang. Kalau naik bis jam 5:30. Kalau naik motor ya jam 6 kurang 10 menit. Ya, sampai sini jam 6:30 lebih 10. Jam 7 kurang 1/4 lah paling maksimal seperti itu. Jadi saya baru mulai dari 1 Maret kemarin ditugasi untuk mengajar di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Nah, ketika mendapatkan itu, saya ya wow gitu kan. Mulai dari mengajar SMK, yang SMK itu banyak jurusan yang luar biasa macam-macamnya. Nah, sekarang di SMA Negeri 8 yang terkenal luar biasa itu ya deg gitu. Tapi alhamdulillah sekarang diberi kesempatan untuk benar-benar bisa mengajar di sini. Ya, ada lagi? Ada satu mau tanya apa? Ada apa? Saya mau tanya ada apa? Apa ini? Ya, tidak ada lagi ya. Kita mulai dari besok kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di luar saja. Nah, untuk ke teman-teman saya akan tidak usah mengabsen nanti kelamaan. Besok saja perkenalan lagi ya. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Yang Islam masuk semua ya. Semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang puasa, jangan jadikan puasa itu sebagai kendala kita untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya. Apalagi di pagi hari sudah bangun pagi, sahur. Sahur itu pikirannya sudah pokoknya besok sekolah gitu. Besok pagi sekolah niat 100%. Jangan sampai ketika di sekolah jadi 30%. Tapi saya yakin kalau siswa SMA 8 ini semuanya 100% sampai siang dan sampai sore. Oke, lanjut masuk ke materi. Untuk minggu kemarin materi tentang apa? Zina. Oke, zina. Waktu materi zina itu apa yang melekat dalam pikiran teman-teman semua? Hukuman cambuk. Apa? Berpacaran itu bagaimana? Ya, terus? Ya, itu kalau berzina, berpacaran yang belum mempunyai suami atau istri, menurut hukum Islam itu seharusnya diapakan? Yuk, yang masih ingat? Dihukum cambuk. Sebanyak berapa kali? 100? Ada yang kurang dari 100? Didiskon? 99? Oke, yang belum bersuami atau beristri itu dihukum dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi bagi yang sudah mempunyai suami atau mempunyai istri, maka hukumannya dirajam. Dirajam itu diapakan? Dilempari batu. Dengan orangnya seperti apa posisinya? Ditanam semuanya. Seberapa?
segini atau segini ya. Oke, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Nah, kira-kira kalau di Indonesia itu dilaksanakan hukum yang seperti hukum Islam itu akan seperti apa? Perzinahan akan merajalela tidak? Tidak ya, tetapi karena di Indonesia mempunyai hukum sendiri, maka ya hukuman itu akan diringankan ketika di dunia, tetapi nggak tahu nanti kalau di akhirat ya. Siap-siap. Insya Allah di sini semua terlindungi oleh perbuatan zina ya. Oke, ya itu tadi pelajaran minggu kemarin tentang zina dan yang sekarang tentang kuliatul khamsah. Di sini adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Ternyata ada hal-hal yang harus kita jadikan prinsip sebagai dasar hukum Islam. Yang pertama di sini menurut Asy-Syatibi, yang pertama adalah menjaga agama, ya kan? Menjaga agama itu hifzuddin. Yang kedua menjaga apa? Jiwa. Kemudian yang ketiga akal, hifzul akli. Yang keempat menjaga keturunan dan yang kelima adalah menjaga harta. Oke, untuk bahasan pertama kita membahas tentang menjaga agama atau hifzuddin. Sekarang teman-teman membawa HP, boleh satu meja satu gak apa-apa, atau bawa sendiri-sendiri tidak apa-apa. Silahkan mencari video yang berkaitan dengan tentang hal-hal yang membahayakan agama. Teroris, apalagi aliran sesat. Terus apalagi? Syirik. Tayyib berat hurafa. Terus apa namanya? Pemurtatan. Coba sekarang dibuka satu video, nanti akan saya mungkin perwakilan saya tanya tentang apa yang dilihat. Gak usah yang 1 jam ya, nanti habis. Yang singkat saja intinya apa. Oke, yang pertama karena Mbak Kaisa ya sudah dapat, silakan Mbak coba diinikan ke teman-teman, disampaikan apa yang didapat, penyimpangan yang ada tentang agama, tentang aliran Islam yang sesat yaitu bertukar pasangan. Oke, yang terbaru adalah aliran agama Islam yang sesat itu adalah dengan memperbolehkan bertukar pasangan meskipun dia bukan suami istri. Ya, jadi bertukar pasangan dengan pasangan yang lain. Dia suami istri kemudian bertukar pasangan dengan pasangan yang lain. Oke, tadi aja yang pertama aliran sesatnya adalah boleh bertukar pasangan. Di situ pasangan suami istri dengan suami istri yang lain itu bisa bertukar pasangan. Jadi wanitanya itu ditukar dengan yang lain. Nah, itu dari segi moral saja sudah tidak benar, ya kan? Apalagi dari segi agama. Kemudian tadi Al-Zaitun ya, itu dengan sholat yang antara perempuan dan laki-laki itu bercampur arah kiblatnya. Bercampur laki-laki dan perempuannya. Ada lagi yang aliran Lia Eden. Pernah dengar Lia Eden? Pernah nggak? Itu adalah seorang perempuan yang dia mengaku bahwa dirinya adalah bukan nabi, malaikat Jibril. Ya. Tetapi herannya yang namanya Indonesia itu ya banyak pengikutnya dan pada akhirnya dia di penjara dan sekarang sudah meninggal seperti itu. Ada lagi kalau pemurtatan itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang mungkin butuh bantuan. Paham maksudnya? Jadi di ekonomi ke bawah itu kan dia makan saja kadang susah, ya kan? Makan susah, kemudian beli beras, beli kebutuhan pokok sehari-hari susah. Ada yang mendatangi
Kemudian apa? Memberi bantuan, tetapi syaratnya harus A, B, C, D, ya, seperti itu. Ya, menjaga agama, pengertian dari menjaga agama berarti menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama, baik hubungannya dengan pencipta dan sesama manusia. Jadi menjaga agama itu tidak hanya terhadap Allah, tetapi juga terhadap sesama manusia. Ya kan? Ada di lingkungan teman-teman semua mungkin ada yang beribadah terus, tetapi sama lingkungan sekitar tidak berkomunikasi, ada enggak? Kalian pernah menjumpai ya seperti itu? Jadi dia beribadah terus tetapi tidak berkomunikasi dengan manusia, atau sebaliknya dia sedekah, infak, kan itu sudah beribadah tapi dia tidak menjalankan apa yang harus dijalankan kepada Allah secara langsung. Itu namanya bukan menjaga agama, tetapi merusak salah satunya. Kalau menjaga agama itu berarti apa? Ya menjaga dengan Allah dan menjaga dengan manusia. Cara menjaga agama yang pertama menjaga hubungan baik dengan Allah, kemudian menegakkan dan membela agama Islam dari penyimpangan dan berjuang fisabilillah. Jadi ketika ada hal-hal yang menyimpang itu ya seperti kalau di lingkungan tadi mungkin ada yang nggak pernah sholat, itu kita di sini sholat semua kan? Kok ada yang Masya Allah. Ya semoga semuanya sholat, semua sadar gitu kan bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban. Itu dia harus dipaksa kan? Tetapi kalau butuh itu yang wajib sudah menjadi sesuatu hal yang dijalankan dengan ikhlas. Jangan sampai meninggalkan karena amal yang paling pertama adalah sholatnya, ya kan? Kemudian berjuang fisabilillah. Kalau berjuang fisabilillah itu seperti apa? Berjuang di jalan Allah. Teman-teman di sini sekolah, berjuang fisabilillah enggak? Kenapa? Karena ya tugasnya siswa adalah menuntut ilmu. Kalau sudah menuntut ilmu, niatnya benar, tidak sampai sekolahan nanti ngapain. Kalau di sini enggak ya, semua menuntut ilmu ya. Tidak ada menyimpang langsung lirik ke sana, lirik ke sini, langsung jatuh ke dalam hati gitu, enggak ada kan? Ya, semuanya menuntut ilmu, insya Allah itu adalah jihad fisabilillah, dicatat oleh Allah. Kemudian menjaga hubungan antara sesama manusia. Nah, dalil menjaga agama, ada yang bisa membantu membaca? Terlihat kan? Ada yang bisa membantu? Atau dibaca bersama? Oke, ayo. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna tansurullaha yansurkum wa yusabbih. Yuk, artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu percaya nggak sih? Kalau kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah dan diteguhkan. Percaya? Ada buktinya? Sudah ada yang merasa membuktikan? Mungkin tidak kita sadari dengan kita sholat 5 waktu, dengan kita bersedekah, oh ternyata ketika dalam menuntut ilmu kita dilancarkan seperti itu, ya kan? Kemudian yang kedua adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Semua sudah hafal. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini artinya bagaimana? Kalau dilihat seperti egois sekali, punyaku, punyamu. Tetapi ini dalam hal apa? Kenapa harus dibatasi seperti itu? Biar mereka tidak mengganggu agamaku. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah.
ibadah. Yang namanya agama itu beribadahnya memang terpisah ya. Tidak boleh kita agama dicampur-campur. Tetapi dalam hal muamalah, dalam hal bersosial, kita harus tetap berkerukunan antar umat beragama ya. Jadi kalau namanya sholat ya itu punya kita, tetapi kalau dalam hal kita saling tolong menolong itu kita diwajibkan untuk kepada seluruh umat manusia. Kemudian pelaksanaan menjaga agama sebagai seorang pelajar adalah dengan bersungguh-sungguh belajar dan taat serta patuh terhadap peraturan. Di sini sudah semua kan? Insya Allah tidak ada yang terbebani dengan peraturan yang ada di sini. Tidak ada, oke, alhamdulillah. Nah itu adalah bukti bahwa teman-teman semua adalah menjaga agama sebagai seorang pelajar, meskipun mesemnya itu beraneka arti. Kemudian manfaat menjaga agama, di sini agama Islam menjadi pedoman hidup manusia, jelas ya? Kita pedomannya apa? Iya, agama Islam pedomannya apa? Al-Quran. Semua yang kita kerjakan di dunia dan besok ketika di akhirat semua yakin ada di dalam Al-Quran, iya tidak? Tetapi memang banyak orang yang kurang mendalami apa itu isi arti dari Al-Quran. Oh enggak? Apa cuma baca atau sudah mendalami artinya kalau di sini? Sudah mencoba ya, meskipun belum semuanya. Kemudian agama Islam terpelihara melalui dakwah. Sekarang dakwah di mana-mana ya. Tetapi kita harus bisa membedakan dakwah mana yang memang benar dan dakwah mana yang mungkin agak sedikit melenceng. Itu ada kan? Itu tadi yang dakwah di aliran sesat itu juga dakwah, tetapi itu juga banyak yang melenceng. Kemudian dijauhkan dari berbagai hal yang merusak ajaran Islam. Merusak ajaran Islam tadi apa saja? Tahayul juga termasuk. Apalagi syirik dan teman-temannya. Tadi dekat dengan aliran sesat itu juga hal-hal yang merusak ajaran agama. Kemudian di sini mengapa sih kita harus memelihara agama kita? Karena agama merupakan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antara sesama manusia. Dan cara menjaga agama itu salah satunya adalah dengan kita menjalankan rukun Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat di sini satu kan syahadatnya. Satu kalimat yang sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berbeda kan? Ya, insya Allah itu adalah syahadat yang benar. Karena yang aliran sesat tadi karena mengaku dia adalah nabi, otomatis yang kedua diganti dong, bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat. Oke, semoga yang ada di sini teman-teman semua sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, dengan benar. Amin. Ya, yang belum semoga ya kita doakan semoga segera. Ya, itu kan di luar sana, kalau di kelas ini tidak ada ya. Oke, yang ketiga adalah syahadat, sholat, kemudian puasa. Semua menjalankan puasa Ramadan dengan ya, kalau yang perempuan memang ada kendala seperti itu. Kemudian yang keempat adalah zakat. Zakat kalau yang sering dilaksanakan adalah zakat yang wajib, zakat fitrah itu mulai dari kapan? Awal ya, selama bulan Ramadan intinya. Kemudian yang wajib di zakat fitrah adalah siapa? Semua yang mulai dari lahir sampai dengan mau sakaratul maut. Kalau di hari sebelum sholat id itu kalau masih bernafas itu masih harus wajib di. Kemudian yang terakhir adalah apa?
haji. Di sini ada yang sudah pernah haji ataupun umrah? Sudah umrah. Alhamdulillah, semoga yang lain bisa lancar dalam menyusul haji dan umrohnya, begitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin teman-teman semua membuat 6 kelompok. Selesai ya. Untuk menjaga agama ternyata dari diskusi banyak sekali hal-hal yang didapatkan. Ternyata pertama yang harus dipunya adalah mulai dari niat. Kalau ada cara banyak hal tetapi tidak ada niat, berarti ya sama aja ya, sama aja dukungannya banyak, niat kita enggak, ya tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita harus selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hal-hal yang lain, rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, meskipun sekarang puasa, tidak boleh itu menjadi sebuah alasan. Apa yang saya katakan tadi, puasa menjadi sarana ibadah kita untuk mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Meskipun lapar, kalau nggak lapar malah tidak wajar. Yang namanya puasa ya banyak yang lapar. Yang namanya puasa banyak yang lemas, tetapi jangan sampai itu menjadi alasan kita untuk selalu menuntut ilmu seperti itu ya. Oke, terima kasih karena sudah selesai. Teman-teman silahkan untuk kita tutup dengan berdoa seperti biasa ya. Dengan sikap sempurna silahkan untuk kita mulai berdoa. Oke, terima kasih, mohon maaf, semoga kita masih selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi Pak Dani. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Ya. Selamat pagi Bu Fahmi. Selamat pagi Pak. Ya, luar biasa meskipun puasa masih semangat. Tadi terlihat di pembelajaran di kelas juga ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu Fahmi, terima kasih untuk kali kedua ini diperkenankan bertemu dengan Ibu pasca observasi di kelas tadi. Dan selanjutnya perkenankan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan setelah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya. Yang pertama, Ibu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas 10E
itu ya, atau 10C itu ya, sudah dilakukan. Apa saja refleksi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan saat ini? Ya, alhamdulillah tadi pembelajarannya lumayan cukup baik. Iya. Kemudian antusias juga anak-anak ya. Ya, kemudian anak-anak alhamdulillah meskipun dalam keadaan puasa semua memperhatikan dengan baik. Iya. Dan alhamdulillah pelajaran juga berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Itu juga tidak lain karena persiapan Ibu juga sudah matang gitu ya. Maka selamat buat Ibu dan terima kasih juga. Selanjutnya dalam pembelajaran tadi, pembahasan materi apa yang sudah bisa dilakukan Ibu ya? Ya, materi tadi tentang hifzuddin, kemudian pokok pembahasannya yang pertama tentang alasan seorang muslim harus menjaga agama, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan rukun Islam sebagai bentuk penjagaan agama, dan yang ketiga adalah toleransi sebagai implementasi penjagaan agama. Gitu. Ini pertemuan pertama juga ya Bu ya? Iya. Terus selanjutnya tadi di pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, strategi yang berhasil untuk dilakukan apa saja Ibu ya? Tadi yang pertama menggunakan strategi PBL, yang kedua adalah dengan penilaian online dengan quiz. Iya, problem based learning, berbasis masalah ya Bu ya. Dan juga dievaluasi, mencoba menghadirkan dengan evaluasinya menggunakan aplikasi Quizizz. Ya luar biasa Ibu, terima kasih. Selama pembelajaran tadi tentu ada yang menurut Ibu mungkin masalah atau hambatan. Nah, mungkin mohon Ibu berkenan menyampaikan hambatan yang menurut Ibu terjadi tadi ketika pembelajaran apa aja Bu? Ya, tadi dalam penggunaan media sih Pak. Penggunaan media tadi untuk layar LCD sudah cukup baik, tetapi untuk soundnya yang kurang, tidak bisa keluar suaranya, outputnya itu. Gitu ya. Lantas apa yang akan Ibu lakukan sebagai solusi agar masalah-masalah itu tidak muncul di pembelajaran pertemuan yang akan datang? Ya, insya Allah saya akan berkonsultasi dengan bagian sarana prasaranya agar solusi bisa dilaksanakan, bisa kedenger lah paling enggak untuk semua ya. Terima kasih Bu. Tentu di pembelajaran tadi perlu Ibu juga punya keinginan agar lebih baik gitu ya. Menurut Ibu apa yang menjadi rencana untuk mengembangkan diri Ibu ya, agar pertemuan yang akan datang itu juga jauh lebih melejit gitu ya? Iya. Yang pertama, insya Allah saya akan menambah referensi sehingga dalam pembelajaran nanti bisa mempelajari lebih mendalam lagi tentang materi yang disampaikan. Betul. Kemudian anak-anak juga akan lebih paham. Yang kedua adalah saya akan belajar tentang teknologi yang lebih bervariasi. Jadi untuk bisa digunakan di pembelajaran untuk Ibu ya. Digunakan dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian seperti itu. Kan tadi sudah ada Quizizz juga ya Bu ya. Mungkin Ibu ingin ada aplikasi yang lain yang pengen digunain juga. Bagus, luar biasa Ibu. Apa yang sudah Ibu sampaikan baik refleksi sekaligus juga rencana-rencana ke depan. Semoga ini menjadi bagian Ibu dalam mengupgrade, meningkatkan pembelajaran di kelas ya. Sampai ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Fahmi memperkenankan saya melakukan observasi sekaligus kegiatan-kegiatan penyertanya baik di awal ataupun di akhir ya. Terima kasih Bu Fahmi, sukses selalu untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahmi, terima kasih. Selamat siang juga Pak Ganjar. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Iya Pak.